Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 7. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya. Justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan diri dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budi dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa.
Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 7. Pertemuan di dalam diri dan kemenangan dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan batin. Kita ingin berbuat baik tapi malah jatuh lagi. Kita ingin sabar tapi malah lagi. Kita ingin hidup benar tapi kelemahan terus mengejar. Paulus memahami pergumulan ini, karena itu Roma 7 adalah bagian Alkitab yang sangat jujur tentang pertempuran antara keinginan untuk melakukan kehendak Allah dan kelemahan dosa dalam diri manusia. Hukum Taurat itu baik, tapi tidak bisa menyelamatkan. Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Fungsinya bukan menyelamatkan, tetapi menyingkapkan dosa. Ibarat lampu di kamar gelap, lampu menyingkap kotoran. Tapi lampu tidak bisa membersihkannya. Demikian pula hukum Taurat. Ia menunjukkan apa yang benar, tapi tidak memberi kekuatan untuk melakukan. Paulus berkata, oleh hukum aku mengenal dosa, tetapi dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dosa itu seperti virus yang memanfaatkan hukum untuk menyerang kita kembali. Pergumulan batin manusia ingin berbuat baik tapi tidak mampu. Inilah salah satu pengakuan paling jujur dalam Alkitab. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus menggambarkan dua hukum dalam diri. Yang pertama, hukum Allah di dalam batin. Kita tahu apa yang benar. Kita menginginkan kebenaran. Kita suka pada kehendak Tuhan. Yang kedua, hukum dosa dalam tubuh. Ada keinginan melawan, ada kelemahan, ada tabiat lama yang masih ingin hidup. Kedua hal ini bertempur setiap hari. Ini menjelaskan mengapa kita berniat bangun pagi untuk berdoa tapi tetap tertidur. Kita berniat tidak marah tapi gagal. Kita ingin melepaskan kebiasaan buruk tapi kembali lagi. Paulus menyebut dirinya manusia celaka karena ia menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri ia tidak bisa menang. Kebebasan terjadi ketika kita mati dari hukum lama. Paulus memberi ilustrasi suami istri. Selama suami hidup, istri terikat. Tetapi ketika suami mati, ia bebas dari hukuman itu. Demikian juga kita. Dahulu kita terikat oleh dosa dan hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus kita mati bagi hukum itu. Sehingga kita bebas untuk hidup dalam keadaan baru menurut Roh. Artinya kita tidak lagi berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kemenangan terjadi ketika kita menyerahkan hidup kepada Roh Kudus. Bukan aku harus kuat, tetapi Tuhan Engkaulah kekuatanku. Bukan aku harus sempurna dulu, tapi Kristus yang menyempurnakan aku. Jawaban dari pergumulan, syukur kepada Yesus Kristus. Setelah semua pergumulan batin, Paulus menemukan jawabannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan bukan datang dari disiplin manusia, tekad yang kuat, aturan-aturan rohani, tetapi kemenangan datang dari Yesus. Yesus membebaskan kita dari dosa. Ia bukan hanya mengampuni dosa, tapi memberi kuasa untuk menang. Yesus memberi Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus memberi kekuatan untuk menolak godaan, kepekaan untuk memilih yang benar, kuasa untuk hidup berbeda. Yesus mengubah hati, bukan hanya perilaku. Roh Kudus memberi kekuatan untuk menolak godaan, kepekaan untuk memilih yang benar, kuasa untuk hidup berbeda. Yesus mengubah hati, bukan hanya perilaku. Ia mengubah dari dalam keluar. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Bagaimana kita menang dalam pergumulan sehari-hari? Mengakui kelemahan. Seperti Paulus, jujurlah di hadapan Tuhan. Bergantunglah kepada Roh, bukan kekuatan diri. Doa rendah hati setiap pagi. Hidup dekat dengan firman. Firman menguatkan roh kita. Jauhi kesempatan jatuh. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan menyerah. Pertumbuhan adalah proses. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.